Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Narafina Febi Amalia, NIM 2302310026. Saya dari kelas Informatika A 2023. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video tentang tugas dari modul 1, yaitu tentang HTML. Nah, sebelumnya kita akan membuka tugasnya itu untuk seperti apa dulu. Oke, ternyata tugasnya kita disuruh untuk membuat tampilan website food cart dengan ketentuan header berisikan nama food cart dan gambar. Kedua, konten berisikan daftar menu makanan, harga, dan gambar makanan dalam bentuk tabel. Lalu terdapat link untuk mengakses food cart. Dan yang terakhir, footer yang berisikan copyright dari nama kita sendiri. Nah, sebelum memulai ke programnya, pertama yang harus kita lakukan adalah menghidupkan Laragonnya dulu. Nah, di sini saya sudah menghidupkan Laragonnya. Lalu kita buka Visual Studio Code-nya. Nah, di sini saya sudah membuat programnya terlebih dahulu. Nah, pada program ini saya akan menjelaskan pada program ini, yang dimana pada program ini di bagian head-nya kita memberikan titel tugas modul 1 web programming yang nantinya akan muncul di tab browsernya. Lalu di bagian body ini terdapat header juga, yang mana header ini yang berisi nama website food cart-nya dan gambar food cart-nya. Nah, di sini kita akan coba running terlebih dahulu. Kita buka browser, kita klik localhost. Ini. Lalu kita buka. Nah, kita coba seperti ini terlebih dahulu. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, di bagian titel ini nanti akan muncul di tab browsernya di sini. Lalu di bagian header yang berisikan nama food cart dan gambar food cart-nya itu, ini dia akan muncul di sini. Yang mana food cart-nya ini di header bagian nama food cart dan gambar food cart-nya ini saya buat menjadi align center atau rata tengah. Nah, lalu di sini di bagian judul food cart-nya atau nama food cart-nya saya menggunakan tag H1. Di sini saya memberikan nama food cart-nya itu food cart Indonesian Food. Yang kedua ada tag P ya sebagai tambahan agar lebih menarik. Di sini tag P ini digunakan untuk membuat paragraf. Nah, di tag P ini saya isi dengan tempat makanan khas Indonesia. Lalu di sini terdapat gambar yang menggunakan tag IMG, yang mana tag ini digunakan untuk menampilkan gambar di halaman website. Dan di sini terdapat ALT. Nah, ALT itu untuk apa? ALT ini untuk menambah untuk alternatif jika gambar tidak bisa dimuat atas salah URL. Nah, jadi di dalam ALT ini kita bisa menambahkan teks jika ternyata URL gambarnya ini salah atau tidak bisa dimuat. Jadi nanti yang muncul adalah tulisan yang ada di dalam ALT-nya. Nah, di sini saya atur gambarnya itu lebarnya 500 dan tingginya 150, maka akan menjadi seperti ini. Nah, lalu di sini ada bagian section. Apa sih itu bagian section itu? Text section. Nah, text section ini atau elemen section ini digunakan untuk mengelompokkan konten yang terkait dalam bagian-bagian terpisah untuk memberikan struktur yang lebih jelas pada halaman web. Jadi gunanya text section ini agar kita lebih mudah membedakan bagian-bagian atau struktur pada halaman webnya. Seperti tadi, ini bagian headernya.
Lalu ini bagian eh, isinya. Dan di sini di text section ini saya menggunakan ada tag H2, yaitu untuk menampilkan ini tulisan daftar menu makanan. Dan di sini saya juga menggunakan rata tengah atau line center. Nah, selanjutnya di sini terdapat tag tabel, yang mana tag tabel ini yaitu untuk membuat tabel daftar menu makanannya. Di tag tabel ini saya atur cell spacingnya 0, cell paddingnya 5, dan lebarnya 500, serta align center. Kenapa saya atur cell spacing? Agar ini garisnya ini lebih rapi. Misal kita tidak atur cell spacing ini. Kita akan coba refresh. Nah, maka garisnya akan menjadi seperti ini. Dan agar lebih rapi, maka kita menggunakan cell spacing. Nah, ketika kita menggunakan cell spacing, maka garis tabelnya akan terlihat lebih rapi. Lalu, di sini di tag tabel ini ada t-head, yang mana t-head ini merupakan digunakan untuk mendefinisikan baris header atau judul dari kolom tabel. Yang mana sih baris header? Baris header itu yang ini atau judul kolom tabel. Nah, yang mana dengan menggunakan di dalam tag head ini biasanya itu terdapat tag tr atau tabel row dan th atau tabel header. Nah, di sini di dalam t-head ini, tag t-head ini terdapat tag tr atau tabel row. Ini tabel row-nya baris pertamanya, lalu di dalamnya terdapat tag th atau tabel header, yaitu untuk membuat sel judul. Ini sel nama makanan atau kolom, terus kolom harga dan kolom gambar. Yang mana jika menggunakan tag th ini, maka judul kolomnya ini akan default atau otomatis tebal atau bold dan align center dan rata tengah tulisannya. Lalu di sini ada t-body, yang mana t-body ini merupakan tabel bagian isinya. Kalau tadi t-head ini merupakan tabel headernya atau bagian headernya, bagian judulnya. Kalau t-body ini bagian isinya seperti baris yang menampilkan bakso, daftar menu makanan bakso, sate lilit, dan yang lain. Di sini di t-body ini sama, yang mana bedanya dengan t-head itu di t-body biasanya terdapat tag tr dan td, yang mana tag tr ini untuk membuat baris dan tag td-nya ini untuk menambahkan data di dalam sel tabel. Nah, yang pertama di sini terdapat data bakso, nama makanannya bakso, harganya 20.000, dan terdapat gambar dari baksonya. Lalu di tr yang kedua atau baris isi yang kedua, di sini nama makanannya itu diketahui sate lilit ayam. Harganya 25.000 dan terdapat gambar dari sate lilit ayam ini. Nah, di setiap baris TR ini dan di bagian gambarnya saya atur lebarnya itu 150, tingginya 80. Selanjutnya ada soto ayam. Nama makannya soto ayam, harganya itu 16.000 dan terdapat gambar dari soto ayam tersebut. Lalu selanjutnya ada mie Aceh dan harganya itu 21.000 dan terdapat gambar dari mie Aceh itu. Lalu selanjutnya ada nasi gudeg dan harganya itu 19.000 dan terdapat gambar dari nasi gudeg. Nah, selanjutnya
Ada tag yang terakhir ini, tag TR yang terakhir ini berisi nama makanannya Subkonro, harganya 22.000 dan terdapat dari Subkonro itu sendiri. Seperti yang dijelaskan tadi, section ini untuk menampilkan daftar menu makanannya. Jadi menu makanannya di sini terdapat 1, 2, 3. Terdapat 6 menu makanan. Lalu selanjutnya ada section yang kedua. Section yang kedua ini digunakan untuk digunakan sebagai tempat link untuk mengakses food cart-nya. Nah, di bagian section ini digunakan untuk menyediakan link bagi pengguna yang ingin mengakses food cart secara online dengan menggunakan section. Link ini dipisahkan dari konten lain sehingga memiliki konteks sendiri seperti area untuk navigasi eksternal. Lalu, di section ini terdapat tag P yang berisi link. Tag P-nya ini align untuk ini, agar linknya nanti itu align center. Lalu di sini terdapat tag A href untuk menyisipkan linknya, link food cart-nya. Dan di sini link food cart-nya kita agar lebih rapi kita beri nama kunjungi food cart kami. Lalu yang terakhir ada bagian footer, yang mana bagian footer ini berisi copyright yang menunjukkan kepemilikan hak cipta atas konten halaman web ini. Jadi di bagian footer ini saya juga buat align center dan copyright-nya saya beri tahun 2024, namanya nama saya sendiri. Oke, ketika di bagian section sebelum footer ini, yaitu tempat linknya ini, ketika kita klik, maka kita ini akan diarahkan ke sebuah website. Nah, akan diarahkan ke website ini. Sebenarnya kita bisa tidak menyisipkan link lain, tapi berhubung ini kita hanya membuat HTML-nya saja, maka saya berinisiatif untuk menyisipkan link food cart lain. Nah, agar apa? Agar ketika kita klik ya muncul link website muncul tampilan website seperti ini. Namun ketika kita tidak menggunakannya pun juga bisa, namun nanti tidak akan muncul apa-apa, tapi tidak error. Jadi ini dia website food cart yang sudah saya buat dengan menggunakan HTML dan tanpa CSS. Jadi saya jelaskan lagi di website food cart ini. Yang pertama terdapat bagian header-nya, lalu terdapat section untuk mengisi untuk tabelnya, lalu terdapat section untuk linknya, dan terdapat footer atau copyright-nya, bagian copyright-nya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.